أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين Sadaqallahul azim. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang dolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat 17. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya, tiada satu pun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah orang yang bertobat dari dosa akan kembali pada kedudukannya sebelum berdosa? Di antara pertanyaan lain yang muncul adalah, jika seseorang yang melakukan kemaksiatan bertobat dari dosanya,
apakah ia akan kembali pada derajatnya sebelum ia melakukan dosa, ataukah tidak demikian? Ibnul Qayyim mengatakan bahwa para ulama berselisih dalam hal tersebut. Kelompok pertama berpendapat bahwa ia akan kembali pada derajatnya yang semula, karena pertobatan itu akan menghapus seluruh dosanya dan menjadikan dirinya seperti sedia kala. Adapun derajatnya yang semula adalah adanya keimanan dan amal soleh, maka ia akan kembali pada keduanya dengan media pertobatan tersebut. Nanti bisa dilihat di surat ke-7 ayat 23 dan juga di surat 11 ayatnya 52. Mereka berkata, hal ini karena pertobatan merupakan kebaikan yang sangat besar dan merupakan sebuah amal soleh. Apabila perbuatan dosa itu telah menjauhkannya dari derajat keimanannya, kebaikannya berupa pertobatan akan mengembalikan dirinya pada derajat keimanan tersebut. Ini layaknya orang yang terjatuh ke bawah sumur, sedangkan ia memiliki teman baik yang mengulurkan tali panjang pada dirinya untuk ia pegang sehingga ia bisa kembali pada tempatnya yang semula. Demikian juga pertobatan dan amal soleh. Keduanya merupakan teman yang soleh dan saudara yang terbaik. Kelompok yang lain berpendapat bahwa ia tidak akan kembali pada derajatnya yang semula, karena ia bukan dalam posisi berhenti, melainkan berada dalam posisi naik. Dengan perbuatan dosa, ia menjadi turun dan merosot, dan apabila ia bertaubat, maka akan berkurang kemerosotannya, sehingga ia dapat mempersiapkan kembali dirinya untuk mengalami kemajuan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Mereka berkata, perumpamaannya adalah seperti dua orang yang melewati sebuah jalan dengan satu arus, lalu datanglah kepada salah seseorang. Saya ulang. Lalu datanglah kepada salah seorang dari mereka berdua sesuatu yang menghentikan langkahnya, sedangkan temannya yang lain terus melangkah. Apabila ia meneruskan langkahnya dan tidak pernah berhenti berjalan mengikuti jejak temannya, maka ia tidak akan menemuinya selamanya. Karena setiap kali ia melewati satu tahap, maka temannya itu melewati tahap yang lain. Mereka menambahkan, orang yang pertama berjalan dengan kekuatan amalnya dan keimanannya. Setiap kali ia menambah langkah, maka bertambah pula kekuatannya. Adapun orang yang diam dan kembali ke belakang, maka lemahlah kekuatannya, keimanannya,
dengan sikap diam dan kembalinya tersebut. Ibnu Taimiyah menceritakan perselisihan ini dan dia berkata, pendapat yang benar adalah bahwa di antara orang yang bertobat ada yang tidak kembali pada derajatnya yang semula, ada juga yang kembali padanya, dan bahkan ada yang kembali pada derajat yang lebih tinggi. Akhirnya, dia menjadi lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Demikianlah Nabi Dawud alaihi salam menjadi lebih baik setelah bertaubat daripada sebelum dia melakukan kesalahan. Dia pun menambahkan, hal ini sangat bergantung pada keadaan orang yang bertaubat. Setelah pertaubatannya tersebut, kesungguhannya, tekadnya, dan kehati-hatiannya untuk meninggalkan kemaksiatan. Jika ia menjadi lebih baik daripada sebelum ia berbuat dosa, maka ia lebih baik daripada sebelumnya dan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Jika ia masih tetap seperti sebelumnya, ia akan kembali pada kondisi yang sama seperti sebelumnya. Jika ia lebih rendah keadaannya, ia tidak akan kembali pada derajatnya. Ibnu Taimiyah membuat perumpamaan untuk menggambarkan persoalan tersebut. Dia mencontohkan dengan seorang laki-laki yang berkeinginan untuk sholat berjamaah pada shaf yang pertama. Ia tidak berlindung kepada siapapun di tengah-tengah perjalanannya, sehingga ada seseorang yang menarik bajunya dari belakang dan menghentikan langkahnya tersebut. Orang itu ingin menghambat sholatnya. Dalam hal ini ada dua langkah yang bisa dilakukan. Saya ulang, yang bisa dilakukannya yaitu pertama, menyibukkan diri dengan orang tersebut sehingga ia terlewatkan dari sholat berjamaah. Ini adalah gambaran dari orang yang tidak bertaubat. Kedua, ia menarik kembali dirinya dan tidak menghiraukan agar tidak tertinggal dari sholat berjamaah. Lalu setelah ia mengabaikan orang tersebut, maka ada tiga hal yang bisa dilakukannya, yaitu pertama, ia berlari untuk menyusul ketertinggalannya agar ia bisa mengetahui posisi ketertinggalannya tersebut. Mungkin saja ia masih bisa mendapatkan shaf yang pertama. Kedua, ia berjalan seperti sebelum ia dihadang oleh orang lain. Yang ketiga, keterhalangannya itu membuatnya menjadi frustasi dan putus asa. Ia merasa kehilangan keutamaan shaf yang pertama atau kehilangan keutamaan shaf berjamaah dan sholat pada awal waktu. Inilah keadaan orang yang bertobat dengan perubahan yang tidak berkembang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah, wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Ya Allah, berikanlah ampunan-Mu dan juga kasih sayang-Mu kepada seluruh kaum mukminin, mukminat yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Ayah kami dan juga seluruh guru-guru kami, sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, dan juga bapak ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh pahlawan kami, dan juga seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.